Yang kami hormati jajaran pengurus Majelis Taklim Miftahul Jannah, Bapak dan Ibu-ibu, para sesepuh dan bagi sepuh, alhamdulillah. Pertama mari kita hadirkan rasa syukur kita bikaulina alhamdulillah kita di malam hari ini masih diberikan iman dan Islam, diberikan sehat dan sempat untuk bisa menghadirkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarga sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita. Semoga menjadi soleh dan solihah bisa menemani kita di surga dan kelak. Amin. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya malam hari ini? Bahagia semua? Sapinya masih? Apa yang tersisa dari hari raya Kurban? Jawabannya apa? Bukan daging sapi, sesungguhnya daging kurban. Ya, bukan daging kurban. Ada sesuatu yang menarik. Miftahul Jannah yang kami hormati, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat beliau Bapak Ustaz Mujahid, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian Miftahul Jannah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama adalah kita senantiasa membacakan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin Senin malam di tempat ini. Tak lupa salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa salam Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya bulan di yaumil akhir. Allahumma amin. Seperti biasa, marilah majelis ini kita awali dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu waktu sebenarnya kami silakan pada beliau Bapak Ustaz untuk kajian-kajian Islam dan tausiah. Silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati jajaran pengurus Majelis Taklim Miftahul Jannah, Bapak dan Ibu-ibu, para sesepuh dan bini sepuh, alhamdulillah. Yang pertama dan utama mari kita hadirkan rasa syukur kita bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita di malam hari ini masih diberikan iman dan Islam, diberikan sehat dan sempat untuk bisa menghadiri majelis yang menjadikan kita memastikan diri untuk bisa duduk di kebunnya surga, insyaallah, amin. Salam dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada
kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua keistiqomahan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita doakan bila mana ada saudara-saudara kita dari jamaah Miftaul Jannah, dari jamaah Nurul Rahmah, ada yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan, Allah angkat penyakitnya. Dan bila mana ada di antara jamaah yang rezekinya sempit, semoga Allah lapangkan rezekinya dan beri keberkahan. Bila ada di antara kita yang punya banyak masalah, diuji dengan musibah, semoga Allah kasih solusi dan beri kesabaran. Dan mari kita doakan anak-anak kita, pasangan kita, semoga menjadi saleh dan salihah, bisa menemani kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, bahagia semua. Sapinya masih? Dagingnya masih full di kulkas ya. Baik Bapak dan Ibu, sengaja saya bawa materi apa yang tersisa dari hari raya kurban. Jawabannya apa Bapak dan Ibu? Bukan daging sapi maksud saya. Ya, bukan daging kurban. Ada sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena kurban itu Bapak dan Ibu bukan syariat Nabi Muhammad SAW, tetapi syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Adam itu sudah ada itu cerita Qabil dan Habil, itu sudah mulai di sana, itu sudah mulai disuruh berkurban karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga Nabi Adam memerintahkan kepada kedua anaknya. Tetapi ternyata perintah baik itu ya disalah mengerti oleh salah satu putranya. Siapa yang salah mengerti? Qabil. Ya, Qabil malah mempersembahkan tanaman atau hasil pertanian yang jelek, sementara Habil ya mempersembahkan hewan-hewan yang terbaik. Nah, terjadilah pembunuhan pertama kali di sana itu. Jadi akibat kedengkian. Jadi penyakit yang paling lama dan awet itu apa? Dengki. Maka kata Rasul, orang yang punya sifat dengki itu ibarat membakar kayu. Ya, jadi membakar kayu. Jadi dia itu akan memusnahkan seluruh amalan yang dia miliki. Nah, maka jangan jadi orang yang dengki. Ya, itu pelajaran di masa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian sampai puncaknya itu pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang menjadi teladan semua manusia. Ya, jadi kalau kita kepingin bagaimana contoh keluarga yang terbaik yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu mau menjadi keluarga seperti Nabi Ibrahim? Mau? Yang benar, istrinya 2. Tidak apa-apa. Istrinya 2 itu Ibrahim itu, Sarah dan Hajar. Hajar melahirkan Ismail, Sarah melahirkan Ishak. Dari Ismail inilah agama Islam itu muncul, kelahiran Muhammad. Adapun Sarah melahirkan Ishak. Di sana itu ada agama Yahudi, agama Nasrani. Nah, jadi sebenarnya agama Samawi itu satu sumbernya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka
di dalam Al-Quran itu disampaikan, ya, kalau ada agama yang pola sikap, ya, pola perilakunya mengacu kepada Nabi Ibrahim, maka dia termasuk sebaik-baik agama. Apa pola Ibrahim itu? Semangat untuk pasrah, semangat untuk taat, semangat untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dinomor satukan daripada kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Nah, bagaimana dengan kita selama ini? Ibu-ibu bagaimana ketika sedang asyik masak, kemudian tiba-tiba azan berkumandang, ya, masaknya dihentikan atau bapak-bapak juga lagi baru mulai jagongan di warung, ya, baru pesan kopi misalkan, ya, atau baru bertamu atau baru jagongan lah intinya, kemudian ada ajakan kebaikan, ada azan misalkan. Nah, bagaimana nyikapinya Pak dan Ibu? Nah, kalau Ibrahim itu mendahulukan apapun kondisinya, dia akan berupaya mengutamakan Allah. Ya, kenapa? Karena dia yakin setiap perintah itu selalu mendatangkan kebaikan dan setiap keburukan itu selalu mendatangkan setiap kejelekan atau larangan itu selalu mendatangkan keburukan. Itu pasti. Ya, sehingga apapun kalau itu memang perintah dari Allah, dia selalu mendahulukan. Itu pola Ibrahim. Maka nanti bisa dicek nanti dalam surat An-Nisa ayat 125 tadi. Jadi siapapun di antara kalian yang punya pemahaman perilaku, ya, yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam termasuk tauhidnya, dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, mari kita baca dulu surat Al-Hajj ayat 32. Ya, monggo kita ta'awuz bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ayat ini pendek tetapi jarang difahami secara mendalam. Kalau saya memahami ayat ini menjadi bagian dari cara merekonstruksi ulang kehidupan agar kita meraih yang namanya kesuksesan, kebahagiaan dalam hidup ini. Ini ayat rekonstruksi kehidupan sebenarnya. Ya, selama ini hanya kita pahami, yang namanya kurban itu daging darah tidak sampai, yang sampai hanya ketakwaan. Harusnya muncul. Kenapa Allah menyatakan yang demikian kepada kita? Tentunya tidak asal sampaikan, tidak asal ucap, tidak asal wahyukan, ya, terkait dengan ayat ini. Maka saya mengajak kepada Ibu untuk mendalami isi dari apa yang kita pelajari terkait dengan kurban kemarin. Bapak dan Ibu, yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa perintah kurban itu mengandung dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek ilahiyah, yang kedua adalah aspek insaniyah. Ilahiyah itu berkaitan dengan pekurban dengan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kemudian insannya itu adalah hubungan manusia atau kurban dengan manusia atau sesama. Ya, contoh misalkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak akan pernah sampai daging dan darah? Ini sebenarnya sebuah penegasan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia karena diperintahkan oleh Allah, sesungguhnya Allah tidak butuh. Jadi Allah tidak butuh, ya, ketika perintah itu dijalankan oleh manusia. Ya, yang dibutuhkan oleh Allah adalah bagaimana sikap atau bagaimana manusia menyikapi setiap perintah-perintah itu, bukan objeknya. Ya. Ini yang kedua, ini pun memberikan penegasan bahwa seluruh syariat kurban yang berbeda-beda bentuknya itu, ya, tidak akan pernah sampai barangnya kepada Allah. Ya, tidak akan pernah sampai barangnya kepada Allah. Itu yang pertama. Ya, jadi yang diminta sebenarnya adalah keikhlasan atau kerelaan untuk melepas rasa memiliki. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Ibrahim diperintah untuk menyembelih Ismail, bukan Ismailnya yang jadi persoalan, tapi rasa memiliki dari Ibrahim terhadap Ismail itu yang diminta. Jadi bukan Ismailnya, bukan sapinya, bukan kambingnya, bukan ontanya, tapi rasa memiliki itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bagaimana kita membentuk sikap dalam diri kita. Itu makna la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Demikian juga aspek insani, aspek kemanusiaan. Ketika orang memberi daging kurban itu, ya, bukan berhenti pada ini dagingnya, ini darahnya, ini kakinya, ini kulitnya, tetapi kemauan untuk memuliakan orang lain itu harus dihadirkan, gitu loh. Jadi misalkan panitia mendatangi kita sebagai penerima, itu tidak asal cul nih jatahmu, enggak. Tapi kemauan, kepedulian itu yang harus dihadirkan. Nah, selama ini kan panitia hanya ngasih doang, ya dah. Pokoknya, oh ini dibagi rata lah, mana diambil. Nah kan kayak gitu. Jadi kesannya yang namanya kurban itu adalah dagingnya ini loh. Padahal yang diminta adalah pedulinya kita kepada si penerima. Ini yang tidak muncul di kepanitiaan kurban. Ya banda Bapak dan Ibu. Kita hanya fokus nih dagingnya, nih kulitnya, nih dengkule, nih otake dan seterusnya. Kepedulian itu tidak muncul. Ini menjadi muhasabah kepada kita, sehingga panitia itu idealnya, ya, fungsinya tidak hanya tadi membagi, tapi bagaimana menumbuhkan, dan si penerima juga bagaimana menumbuhkan kepedulian itu muncul di antara penerima dan kepanitiaan. Ya, jadi fokusnya itu sama seperti perintah Ismail disembelih atau perintah menyembelih sapi dan kambing. Sebenarnya yang diminta adalah rasa kepemilikannya, karena itu milik Allah sebenarnya, tapi rasa kepemilikan yang dimiliki oleh manusia itu yang sedang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalimat ungkapan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Paham Bapak dan Ibu? Potongan pertama dari ayat ini. Jadi semangat kepemilikan itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah semangat untuk peduli kepada orang lain, itu yang harus diciptakan. Nah, agama memberikan jalan dengan proses berkurban. Yang kedua, Bapak dan Ibu, Allah memberikan alur nih, ya,
memberikan sebuah penegasan. Walakin ya, kalau daging dan darah tidak terima, terus lalu apa ya Allah? Apa yang akan membekas? Apa yang menjadikan ibadah ini punya makna kepada kita? Allah sampaikan, walakin yanaluhut taqwa minkum. Ya, yang akan sampai itu adalah ketakwaan kamu, ketaatan kamu, kepatuhan kamu ya kepada perintah Allah. Yang menarik Bapak dan Ibu, kata takwa di banyak ayat ya, kita sering membaca bahwasanya takwa itu sebuah alur ya, sebuah jalan yang akan mendatangkan rezeki yang berlimpah, yang akan mendatangkan kemudahan dalam segala urusan, yang akan mendatangkan solusi ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup. Bahkan ya, ujungnya adalah kebahagiaan. Maka saya kepingin berbagi dengan Bapak dan Ibu bagaimana memaknai takwa sebagai sebuah dasar pondasi untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah, saya akan coba perintah takwa ini atau seruan takwa ini masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, jadi kalau orang takwa itu mesti bahagia, mesti urusannya selalu dimudahkan. Ketika dia menghadapi masalah, Allah segera beri solusi dan seterusnya. Ya, ternyata Bapak dan Ibu, ya, dalam perintah takwa itu ada 3 komponen yang menyebabkan orang bisa banyak rezekinya, orang bisa bahagia, orang bisa mudah dalam segala urusan, orang selalu mendapatkan solusi dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah menemukan masalah. Kepingin enggak Bapak dan Ibu? Pingin ke? Kepingin banget apa kepingin aja? Hah? Pingin banget apa kepingin aja? Cius? Oke. Yang pertama ya, biasakan punya tujuan di dalam hidup. Orang Bapak dan Ibu, kalau hidupnya ndak punya tujuan, ndak punya cita-cita, ndak punya visi, maka dia tidak akan pernah punya kemauan. Ya, ndak pernah punya kemauan berarti dia tidak akan pernah memiliki yang namanya kemauan. Saya ulangi lagi, biasakan memiliki apa? Tujuan, cita-cita, keinginan. Orang yang tidak punya tujuan, cita-cita, keinginan, maka dia tidak akan muncul dalam dirinya kemauan. Orang yang tidak punya kemauan, maka dia tidak akan pernah memiliki kemampuan. Sering tidak terjadi di kita ini bebeh, aras-arasan, bingungan, sering. Setiap hari. Masalahnya kenapa Bapak dan Ibu? Masalahnya tujuan kita tidak begitu kuat, tidak begitu jelas, keinginan kita itu ramyang gitu loh. Ya. Maka Bapak dan Ibu, kenapa orang baru lahir diperintah oleh Allah untuk apa? Memberi nama anaknya dengan nama yang baik. Kenapa? Karena nama itu adalah keinginan dari orang tua. Nama itu adalah cita-cita, harapan dari orang tua. Gitu loh. Ya. Maka saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk memahami nama kita itu. Ya. Artinya apa sih? Maknanya apa sih? Tanyakan kepada
orang tua. Ya, Bu, Pak, dulu aku kok dikasih nama Samsudin. Ya, misalkan. Itu kan harapan dari orang tua beliau, Bapak Samsudin. Oh, mesti jawabannya Samsun itu matahari, din itu agama. Jadi agama yang menerangi. Jadi kalau Pak Samsudin tidak cocok di Pondok Pesantren Az-Zaitun, cocoknya di Nurul Rahmah, ya. Nah, kayak gitu. Dia harus bisa menerangi. Kalau dia punya pemahaman agama, dia harus bisa menerangi. Itu kalau kita bisa penuhi, maka itu menjadi birrul walidain, perbuatan baik yang dilakukan oleh anak. Kenapa? Karena mewujudkan apa yang menjadi cita-cita orang tua. Ya. Paijo misalkan. Apa paijo? Apalagi nanti tanya nama-namanya siapa, tanyakan, pastikan itu apa. Kalau artinya misalkan kemarin tuh ada teman saya namanya Tusa, ya. Apa nih Tusa, singkatan apa orang Jawa itu Tusa, sanya Sabtu apa ya? Iya, saya tidak tahu, kan bingung menerjemahkannya. Sudah, setiap hari Selasa, ya, setiap hari Sabtu buat orang bahagia. Nah, kan seperti itu, dimaknai secara positif. Ya, karena dia berharap anakku lahir pada hari itu yang harus bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Saya misalkan nama Ahmad Ghazali. Ghazali itu artinya apa? Ghazali itu artinya rusa. Kalau Bapak Ibu lihat saya jalan mesti cepat. Tapi cepatnya ini kita rubah, ya. Cepat memberikan pertolongan, cepat memberikan macam-macam, ya, dirubah jadi sifatnya positif. Nah, keinginan-keinginan inilah yang nantinya akan menumbuhkan harapan atau kemauan dari diri kita ini. Jadi keinginan itu melahirkan kemauan. Kenapa? Karena jelas tujuannya. Dan kalau kemauan itu dikelola semaksimal mungkin, maka dia akan menemukan namanya kemampuan. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada enggak orang yang punya kemauan kemudian tujuannya jelas menjadi orang yang gagal? Tidak ada. Ya, pernah lihat enggak ada pedagang yang punya kemauan untuk berusaha dan jelas targetnya dia merugi? Tidak ada. Ya. Sebaliknya orang yang rugi, orang yang gagal, orang yang tidak jelas disebabkan karena satu tujuannya tidak jelas dan kemauan usahanya tidak. Ini prinsip pertama Bapak dan Ibu. Ini pondasi awal. Hidup itu demikian Bapak dan Ibu. Jadi hidup itu kalau tidak punya kemauan, ya, tidak akan pernah mampu orang itu. Ya, kalau tidak punya tujuan, tidak akan pernah muncul kemauan. Maka kalau kita maunya rendah, maunya sedikit, ya maunya itu kadang datang kadang tidak, berarti tujuannya yang harus diperbaiki. Kenapa hubungan suami istri semakin lama semakin kendor? Kenapa kira-kira? Bisa jadi karena tujuannya itu lemah. Ya tak? Tujuannya itu lemah sehingga kemauannya itu menjadi kurang. Maka merubah tujuan itu harus dilakukan per periodik. Ya, misalkan periode 5 tahunan. Jangan dibuat memanjang banget sehingga kita bingung menentukan. Paham ya? Misalkan menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah itu dibuat priorisasi gitu loh. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun dan seterusnya. Masing-masing punya tujuan yang pasti dan jelas.
Paham ya Bapak dan Ibu? Ini kata kunci yang pertama ini. Bagaimana landasan takwa itu ya memberikan statement, memberikan pondasi agar kita bisa bahagia. Caranya pertama adalah membuat tujuan. Dengan tujuan itu menghadirkan apa? Kemauan yang ditunjukkan terus menerus akan melahirkan yang namanya kemampuan. Maka kenapa Bapak dan Ibu, kita ini banyak mana ini yang sudah daftar aja apa belum haji? Banyak yang sudah daftar apa belum? Banyak yang belum. Kenapa? Karena dia tidak masukkan haji ini menjadi tujuan dari dia hidup. Ya, yang dimasukkan dari tujuan hidup adalah punya rumah, punya motor, punya sawah, punya pekerjaan. Ya enggak? Ya. Haji enggak dimasukkan menjadi keinginan atau tujuan dari dia hidup. Padahal Islam sudah memberikan fondasi awal bahwa Islam itu tegak dengan 5 perkara. Nah, hadis ini tidak masuk sampai haji. Hadis ini hanya masuk sampai sholat, puasa, zakat. Hajinya tidak dimasukkan menjadi sebuah keinginan. Sehingga perjalanan waktu menjadikan penyempurna dari rukun itu baru kita sadari setelah tua. Ini masalah. Maka ayo buat sekali lagi. Ketika kita mau membuat tujuan, jangan tidak jelas, tapi harus dijelasin dalam periodisasi bahasanya. Ya, dalam apa? Periodisasi. Ini yang harus kita pahami Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau belum kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Mumpung ini akhir tahun. Ini akhir tahun Bapak dan Ibu. Ya, akhir tahun Hijriah. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang ke-12. Mari kita lakukan muhasabah. Duduk barenglah antara pasangan kita, anak-anak kita. Yuk kita rembuk ulang lagi. Mari evaluasi, mari tata kehidupan kita menjadi lebih baik ke depan. Nah, bisa dipahami gitu Bapak dan Ibu? Oke. Yang kedua, ya, fondasi yang kedua. Yang pertama apa tadi? Kemauan dengan memastikan tujuan. Yang kedua adalah kesungguhan. Jadi orang hidup tidak sungguh-sungguh, ya, sama orang hidup dengan sungguh-sungguh, mana yang akan sukses? Yang sungguh-sungguh. Mana yang akan bahagia? Yang sungguh-sungguh. Persoalannya bagaimana agar kita sungguh-sungguh? Ya, kata kuncinya adalah hampir sama tadi, membuat perencanaan. Ya, jadi di awal tadi kalau kita sudah punya tujuan akan muncul kemauan, tapi bagaimana cara agar kemauan ini terus menerus, ya, tidak hanya berjalan tapi melangkah, mengarah dan meraih apa yang sudah menjadi tujuan. Yang dilakukan oleh kita adalah dengan merencanakan. Priorisasinya tadi saya sudah sampaikan, 5 tahun, mau 10 tahun, mau berapa, monggo. Ketika kita tidak merencanakan, ya, apa yang kita akan dapatkan? Tidak dapat apa-apa. Hanya mengisi kehidupan biasa saja. Maka kata kuncinya adalah merencanakan itu menjadi bagian dari, ya, landasan hidup seorang yang beriman. Hendak merencanakan berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Ya, coba bayangkan orang ibu ketika kita baru sadar ketika tua, ya, gimana rasanya? Orang mati genah hidup ini.
Wis tua orang bisa baca Quran, wis tua orang tahu misalkan ndak ke tanah suci misalkan ya. Padahal barang abrek-abrek banyak, ada sawah, ada macam-macam. Mau ke tanah suci sudah tidak sehat dan seterusnya. Betul-betul tertekan kita akhirnya. Maka penting melakukan perencanaan. Dan kalau kita buka Al-Quran, Bapak dan Ibu, model perencanaan itu banyak banget. Dengan ada istilah wasari'u, ya, fas'au, itu semua dorongan untuk apa? Perencanaan, ya. Wal tanzur, itu perencanaan semua itu. Ya, konsep-konsep itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Tapi karena kita tidak begitu paham sehingga itu lewat saja. Maka sekali lagi, kalau kita kepingin bahagia, apa yang kita lakukan? Ya, bersungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Membuat perencanaan. Ya, orang tidak akan pernah bisa bersungguh-sungguh kalau dia tidak memiliki perencanaan. Maka kalau kita pelajari dunia pendidikan, ada namanya apa? Kurikulum. Ya enggak? Ada namanya kurikulum. Kalau dalam Al-Quran, misalkan kenapa Al-Fatihah kok letaknya di depan? Ya, kenapa Al-Alaq yang pertama kali turun malah di juz ke-30? Nah, itu merupakan pola-pola perencanaan yang mengantarkan orang itu bisa memahami perintah-perintah Allah. Jadi bukan asal turun, bukan asal susun, semua by design Al-Quran itu. Demikian juga agama ini. Ya, kenapa haji itu terakhir posisinya? Karena memang dari sisi kesungguhan, ya, dari sisi kesungguhan begitu nampak. Ya, begitu nampak. Jadi syahadat, ya, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji, itu rentetan sebenarnya Bapak dan Ibu dari sisi perencanaan. Sehingga orang haji itu masuk di dalam perbuatan haji itulah seluruh rangkaian ibadah yang dia sudah lakukan, gitu loh. Jadi orang haji itu sedang melaksanakan nilai-nilai syahadatain, nilai-nilai yang didapat dari sholat, nilai-nilai yang didapat dari zakat, nilai-nilai yang dapat dari puasa. Ya, itu haji. Jadi maka ketika dia sudah melewati fase-fase perencanaan itu, mestinya dia akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan haji. Namun yang terjadi di kita, orang haji kadang tidak bisa baca Quran tuh banyak. Ya, sholatnya pas saat haji itu banyak. Kalau kita temukan di sana Bapak dan Ibu. Kenapa? Ini yang saya katakan tidak punya perencanaan, tidak sungguh-sungguh gitu. Termasuk sholat misalkan, mulai dari mana sholat itu? Dari azan. Ya, azan itu apa? Azan itu menanamkan pola pikir dalam hidup seseorang. Tapi kita tidak pernah sadar. Satu pola pikir apa? Yang pertama Allah sampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar dalam hidup ini, yang lain kecil. Masalah sebesar apapun Allah yang maha besar. Ya, karena Allah yang maha besar, yuk syahadati asyhadu alla ilaha illallah. Ya, syahadati itu utusan Allah yang hadir untuk memberikan penjelasan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Lalu apa yang kita lakukan kalau kita sudah syahadat tadi? Hayya 'alas shalah, yuk dirikan salat. Apa yang kamu dapatkan dari salat yang kamu dirikan? Hayya 'alal falah, kamu dapatkan namanya kesejahteraan, kebahagiaan.
Ya, kalau kamu bahagia terus ngapa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sombong, tapi kembali takdirlah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka karena Allah Maha Besar, la ilaha illallah, hanya Allah yang kita sembah. Itu pola pikir dalam hidup. Tapi selama ini kalau kita dengar suara azan, wiswayahe sholat, wiswayahe istirahat, ya mbak, wiswayahe buka. Padahal yang diajarkan apa? Pola pikir. Orang itu kepingin perbaiki hidupnya mulai dari cara dia berpikir pada nih. Tapi yang terjadi di kita itu kita anggap sebagai sesuatu yang halu, sesuatu yang tidak banyak manfaatnya, hanya sebagai tanda. Bahkan ada dijadikan sebagai ringtone-nya HP. Allahu Akbar. Itu ya lebih jahat dari azan. Ya. Jadi azan itu menanamkan pola pikir, tapi nggak pernah kita sadar. Termasuk tukang azan pun kadang orang sadar. Asal azan baik gitu loh. Ini yang harus kita benerin. Ini namanya perencanaan, kesungguhan itu kalau kita merencanakan. Jadi mulai sholat itu dari azan, kemudian iqamah, kemudian baru mendirikan secara berjamaah. Termasuk kalimat dalam bacaan sholat ada ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdina as-siratal mustaqim. Itu gambaran-gambaran bahwa sholat itu layaknya dilakukan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri gitu loh. Ya, hanya kepadamu kami menyembah. Kata kami itu satu apa dua? Apa lebih? Satu, lebih dari satu. Nasta'in, kami minta pertolongan. Ihdina, tunjukkan kami. Semangatnya itu yang saya katakan, kesungguhan sholat itu mulai dari perencanaan, bagian daripada perencanaan atau muncul daripada perencanaan. Nah, di kita bacaan sholat asal baca, orang pati genah. Bahkan balap-balapan kalau taraweh, gimana akan mendapatkan? Ini kan dasar kebahagiaan itu gitu loh. Jadi harus punya kesungguhan. Kesungguhan itu akan hadir manakala ada perencanaan yang benar gitu. Jadi monggo dibenerin, monggo kita perbaiki barang-barang. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, dasar kehidupan itu memang polanya berkesinambungan. Jadi tidak hanya sekali atau tidak sesekali atau tidak aji mumpung. Enggak, tapi dia harus dipola secara berkesinambungan. Nah, pertanyaannya bagaimana agar orang itu punya kesinambungan dalam hidup? Ya, kuncinya adalah kita harus membangun iklim, membangun atmosfer, membangun suasana, membangun komunitas. Ya, bangun apa? Iklim, suasana, komunitas, atmosfer yang menjadikan kebaikan yang kita lakukan itu berkesinambungan. Entah itu di tingkat keluarga kita, di tingkat masyarakat kita, di tingkat majelis taklim Miftahul Jannah ini, itu dibangun iklimnya, suasananya. Jadi tidak melakukan sendiri gitu loh. Maka saya kalau bicara kesinambungan Bapak dan Ibu, selalu ingat surat Al-Asr itu. Ya, kan jelas Allah katakan innal insana lafi khusrin. Allah memberikan penegasan, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian yang banyak.
khusrin, bukan pakai al-ma'rifat. Khusrin adalah kerugian yang banyak jumlahnya kerugian itu. Itu sebuah penegasan dari Allah. Innal insana, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian yang nyata, yang banyak, yang dahsyat. Kemudian Allah sampaikan, kok bisa ya semua manusia kok bisa menjadi rugi? Allah sampaikan, illa, kecuali. Di sana ada dua aspek yang Allah sampaikan. Aspek yang bersifat individu dan aspek yang bersifat sosial. Kedua-duanya ini harus dimiliki oleh manusia bila tidak mau rugi. Aspek individu apa? Ada pada kata amanu wa amilu. Apa? Amanu wa amilu. Ini aspek individu sifatnya. Jadi siapapun diri kita ini, ya, kalau tidak punya iman dan tidak punya amal, masuk kategori orang yang merugi. Jadi idealnya Bapak dan Ibu, apapun aktivitas itu harus menghadirkan tumbuhnya iman dalam diri kita, dan tumbuhnya iman itu harus bisa dibuktikan dengan adanya dorongan dalam diri kita untuk melakukan amal soleh. Jadi kalau ada di antara kita mengatakan saya punya iman yang tinggi tapi tidak muncul dorongan untuk berbuat amal soleh, dia sedang ngigau. Paham Bapak dan Ibu? Jadi iman itu naik, iman itu benar kalau bisa melahirkan dorongan untuk berbuat kebaikan. Itu namanya orang yang beriman, yang benar. Ya, coba berapa banyak di antara kita ini, ya, kalau infak itu kadang nunggu kotaknya lewat, ya enggak? Wis lewat, kotaknya, lubangnya kecil mending. Nah, ini hal sederhana, ya. Sehingga pertanyaannya, ketika kita bicara infak misalnya sebagai sebuah amal soleh, dorongan iman, itu yang idealnya yang bergerak kita atau kotaknya? Yang idealnya kalau sesuai dengan tuntunan keimanan kita, perintah infak yang begitu banyak dalam Al-Quran, idealnya yang bekerja itu, yang datang itu, yang aktif itu kita apa kotaknya? Kitanya. Tapi kenapa? Itu yang saya katakan sekali lagi, itu kebiasaan yang harus kita buang lah. Ya, jadi kitalah yang aktif, ya kitalah yang peduli, bahasanya itu contoh sederhana saja lah. Ya, kita yang harusnya aktif, gitu. Nah, itu jadi iman harus mendorong untuk amal. Baru boleh Anda mengatakan saya punya iman yang baik. Ya, contoh misalkan di sini di sekitar stasiun ada orang gila enggak? Ketika kita melihat, sikap kita apa? Kasih makan. Nah, kasih makan, alhamdulillah. Ada dorongan untuk berbagi dengan mereka. Jangan kita lihat langsung ngomong salah gumblung, ya. Kadang tidak peduli kita itu. Ya. Nah, ini hal sederhana untuk ngecek keimanan kita, gitu ya. Apakah iman kita lagi tinggi posisinya atau rendah? Cek itu. Caranya seperti itu. Ada dorongan enggak? Kalau enggak, berarti yuk perbaiki iman Anda. Maka Rasul selalu mengatakan, jadidu imanakum, jadidu imanakum, perbarui iman kamu, perbarui iman kamu, bendina. Ya. Nah, jadi itu. Jadi aspek individu apa dikatakan Allah? Amanu wa amilu. Aspek sosialnya apa?
watawasau. Ya, watawasau pertama itu dimaknai jangan hanya sebatas nasihat, yuk sholat, enggak. Yang namanya al-haq itu adalah agama yang benar. Jadi watawasau itu berarti libatkan diri kamu, ambil peran kamu di dalam tegaknya agama. Ya. Jadi itu yang harus kita tunjukkan kalau kita ini mengaku sebagai masyarakat umat Islam. Maka Rasul mengatakan malam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Orang yang tidak punya kepedulian kepada nasib kaum muslimin, dia tidak termasuk kelompokku, umatku, kata Rasul. Jadi maka watawasau bil haq itu harusnya difahami sebagai keterlibatan kita di dalam tegaknya yang namanya agama. Apa peran yang kita ambil dalam agama ini? Misalkan dalam pengajian, apa peran kita? Sebagai panitia kah? Ya, sebagai bagian perlengkapan kah? Ya, sebagai peserta kah? Atau sebagai orang yang pendengar lalu ngantuk misalkan? Ambil peran itu. Ya. Dan kalau semua anggota masyarakat punya pemahaman semacam ini, kehidupan masyarakat itu menjadi luar biasa. Ya, tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang sakit tidak bisa berobat. Ya. Semua akan teratasi semua karena punya pemahaman yang sama. Watawasau bil haq. Itu konsepnya. Yang kedua adalah watawasau bis sabr. Keterlibatan kita dalam mengatasi musibah yang menimpa orang lain. Keterlibatan kita atas orang-orang yang sedang sabar karena musibah yang menimpa mereka. Apa peran kita? Di masyarakat itu kadang menganggap sebuah pahlawan tapi pahlawan kesiangan. Biasanya ibu-ibu itu kalau ada orang kepaten, ambil hutang dulu, ngambil air, ngambil apa, ngambil jajan, udah taruh sini. Terus notanya yang bayar siapa? Yang punya rumah. Kan itu pahlawan kesiangan namanya. Ya, apalagi kalau ada ya 3 hari, 5 hari, 7 hari makan-makan di sana, yang ngeluarin duit untuk itu siapa? Itu. Makanya konsep Islam itu ya Rasul mengatakan atimu ala Ja'far, itu keluarga Ja'far kasih makan. Itu dalam Islam, bukan kita ngambil makanan mereka gitu loh. Ya. Ini yang harus kita luruskan. Jadi watawasau bis sabr itu adalah keterlibatan kita atas musibah yang menimpa saudara kita. Ya, kalau di Muhammadiyah ada namanya MDMC, itu sudah benar itu. Ya, itu yang coba kita tumbuhkan. Termasuk kita kalau lagi ngamplopin takziah, itu mesti sintik gitu. Ya, ini kan jadi aneh. Nah, coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau semua pemahaman ini watawasau bis sabr ini memahami bahwa keterlibatan kita dalam musibah yang terjadi pada diri seorang, mereka akan bahagia. Ya Banda, bahagia, tidak mikir makanan, tidak mikir tamu, tidak mikir warna-warna gitu. Nah, yang terjadi di kita ini malah menjadikan tambah beban buat si jenazah. Bisa tidak dirubah itu? Caranya bagaimana? Buat lingkungan yang bisa seperti itu. Paham Bapak dan Ibu? Kalau belum sepakat kayak gitu, itu yang mereka tidak bersinambungan gitu loh. Kalau misalkan jamaah sini misalkan Miftahul Jannah
Sepakat itu, ya ayo ditegakkan, bantu mereka yang terkena musibah, jangan direpotkan. Gitulah. Bila perlu, ndak usah pakai amplop, kasih ayam jago, nih ayam jago, bisa, ya itu yang kita lakukan. Agar bersinambung gimana? Sepakati barang-barang, yuk lakukan. Maka kalau kita bisa pertahankan ini, kita sudah bisa merubah tradisi yang tidak benar menjadi tradisi yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Bisa nggak kira-kira pada Ibu? Bisa. Apa aja dari saya? Ya, ini hal sederhana. Ya, itu namanya watawa saubis sabr. Jadi lingkungan, ya, kesinambungan itu harus dibangun dari pemahaman semacam ini. Nah, maka kenapa pentingnya kesinambungan itu? Karena ujung dari kehidupan ini nilainya pada saat orang itu meninggal dunia. Jadi nilai kehidupan kita ini ada pada saat kita meninggal dunia. Maka ada istilah, ada husnul khatimah, ada su'ul. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng, Mbak Ibu. Jadi jangan sesekali misalnya diajak wistau, diajak kebaikan, liyane bailah, ya. Diajak apalagi lagi akeh butuh dan seterusnya, alasan-alasan macam itu. Jadi kalau kita tidak kepingin rugi, dalam alasan ini sudah memberikan penegasan. Individu kamu punya iman, imanmu harus bisa mendorong orang berbuat baik. Kalau tidak, berarti imanmu masih lemah. Ya, yang kedua, sebagai bagian dari masyarakat, kamu harus terlibat dalam menegakkan perintah agama. Apapun yang bisa kamu lakukan, lakukan. Ya, yang kedua, ketika ada orang timpa musibah, ambil peran. Ambil peran, berikan kebahagiaan kepada mereka. Nah, itu konsepnya, wa basyiris sabirin allazina azabathum musibah qalu inna lillahi. Nah, berilah kabar gembira kepada mereka, ya, yang bersabar kalau dia ditimpa musibah. Nah, mari kita rubah bagaimana polanya. Jadi jangan sampai kesedihan itu ditambah dengan kesedihan berikutnya. Perintah Quran adalah bahagiakan buat orang yang sedih. Saya tidak tahu apakah kalimat Deren Bela Sungkowo itu membahagiakan atau membuat jadi tambah sedih, atau misalkan dirubah, moga-moga Allah yarham Pak siapa Bu siapa, diampuni dosanya, diampuni kesalahannya, dilapangkan kuburnya, ya, dan seterusnya. Mana yang lebih baik, monggo. Mari buat kesepakatan untuk memberikan kesinambungan. Ya, kalau misalkan Deren Belasungko membuat jadi sedih juga, ya sudah, dirubah menjadi kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah, itu yang ketiga dari sisi takwa. Jadi saya ulangi lagi, ya, sebelum saya lanjut, takwa itu pondasi kehidupan yang pertama apa? Kalau kita kepingin bahagia, punya tujuan yang akan melahirkan kemauan nanti akan mendorong orang menjadi mampu. Satu. Yang kedua apa? Bagaimana cara menemukan sungguhan? Buat perencanaan yang jelas, ya, buat perencanaan yang jelas. Yang ketiga, berkesinambungan. Bagaimana cara berkesinambungan? Buat lingkungan, suasana, atmosfer, atau apalah, jamaah ini sama-sama untuk mengawal kebaikan-kebaikan yang menjadikan
ya, amalan kita itu nyambung sampai datangnya kematian. Itu sebenarnya dimaksud dengan surat Ali Imran ayat 102 itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, perintah ittaqullah itu tunjukkan kemauan kamu. Ya. Caranya bagaimana menunjukkan kemauan kamu kepada Allah? Tuh, Allah akan kasih kamu. Dalam Al-Qasas ayat 77 itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Artinya seperti itu. Dan carilah apa-apa yang Allah telah berikan di akhirat kamu. Apa itu? Surga, terbebas dari neraka, terbebas dari azab kubur, hisabnya ringan. Ya, kalaupun banyak dosanya tapi Allah memberikan rahmat, Rasul memberikan syafaat. Itu kan janji-janji Allah yang Allah siapkan kepada kita di hari akhir gitu. Maka maulah, ya, maulah, dekatlah kamu kepada Allah, patuhlah kamu kepada Allah, karena Allah yang menjanjikan itu semua. Gitu loh. Haqqa tuqati, sebenar-benar takwa itu berarti kesungguhan, ada perencanaan di dalamnya. Nah, kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan pernah kamu mati sampai kamu benar-benar dalam posisi menyerah diri kepada Allah. Artinya apa? Proses itu berkesinambungan sampai datangnya kematian. Bisa dipahami ya? Itu kenapa dalam ayat ini dikatakan walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, kemudian Allah lagi lanjutkan kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, karena itulah, ya, proses ibadah kurban itu diperintahkan dan binatang yang disembelih itu ditundukkan agar kamu bisa melakukan. Coba kalau perintahnya yang dikurbankan itu harimau, buaya, apa pada tapi yang diperintahkan binatang ternak yang mudah untuk ditundukkan. Ya enggak? Ya, pahami itu, ya. Jadi inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita bisa mengagungkan litukabbirullah. Ya, oh ternyata Allah Maha Besar. Alhamdulillah Allah perintahkan berkurban. Ya, alhamdulillah binatang yang disembelih gampang untuk ditundukkan. Nah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian, ya, wabasyiril muhsinin. Kalimat wabasyiril muhsinin, berikan kabar bahagia kepada orang yang muhsin. Bapak dan Ibu, kita pernah dengar kata ihsan, asal katanya hasanah, baik. Ya, asal katanya apa? Hasanah atau hasanun. Hasanah, pernah dengar hasanah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ahsana yuhsinu, orang yang melakukan kebaikan namanya muhsin. Maka Allah katakan, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya apa? Jangan pernah khawatir, ya, kalau kita sudah melakukan kebaikan. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah merasa kecewa, ya, ketika kebaikan kita tidak menghasilkan apa yang kita inginkan. Ya. Utamanya ibu-ibu ini. Ibu-ibu lagi, memang paling banyak omong itu ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sudah masak, ya, kemudian tidak dimakan, ya, mesti ngomel, wis dimasakin, ya, kesut, ya, macam-macam, diingetin oleh suaminya. Aduh,
sayurnya keasinan, mesti jawab mending jeruk sidik kayak gitu loh. Kan seperti itu. Nggak pernah selesai masalah kalau ibu-ibu. Memang itu takdir ya. Jadi berbuat baik itu tidak ada indikasi apapun kecuali hanya karena Allah. Lakukan karena Allah. Demikian juga sebagai suami ya. Sebagai suami juga seperti itu. Terkadang seperti itu ya. Ibunya minta duit kok orang syukur, orang macam-macam ya. Apa-apa ditanya. Padahal kalau kita berniat memberikan nafkah, ya udah karena Allah, bukan karena manusia. Hidup kita ini untuk Zat yang Maha Hidup, ya, bukan untuk yang akan mati, ya, bukan untuk yang akan mati. Ini yang harus kita pahami. Jadi teruslah ikhlas karena Allah, ya, sebagai pasangan baik suami maupun istri. Nah, ihsan ini Bapak dan Ibu adalah akhlak yang paling tinggi. Ya. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jadi ihsan ini adalah gabungan dari iman dan Islam. Jadi dia ketika melakukan sesuatu, dia benar-benar karena Allah, merasa diawasi, atau seakan-akan melihat Allah. Apa makna seakan-akan melihat Allah? Makna dari seakan-akan melihat Allah ini adalah menghadirkan sifat-sifat Allah dalam perbuatan yang kita lakukan. Yakini ini adalah bagian dari sifat-sifat Allah. Ketika memberi, oh saya sedang melakukan sifat Ar-Rahman. Ya. Ketika kita sedang menjaga, Al-Hafiz. Ya. Ketika kita sedang menolong orang lain, sifat Allah Maha menghidupi, maka saya harus juga menghidupkan orang lain. Jadi menghadirkan sifat-sifat itu. Makna ka'annaka tara, seakan-akan kamu itu melihatnya. Dalam arti apa? Anda harus hadirkan sifat-sifat Allah itu, ya, yang menjadi dorongan Anda untuk bergerak melakukan aktivitas. Ya, maka nanti bisa dicek dalam surat Yunus ayat 61. Kenapa hanya kepada Allah? Karena Allah itu Maha mengawasi, meliputi seluruh alam semesta ini. Sementara manusia terbatas, Bapak dan Ibu. Nah, kita ini baik, dianggap oleh orang baik, saya dianggap oleh orang baik. Kenapa? Karena kita sedang ditutup auratnya, ditutup aibnya. Kalau Allah buka aibnya, begitu jatuhnya kita. Ya, coba ibu-ibu, ya, tanya sama istri saya, Pak Goza itu baik apa tidak? Mesti jawabannya gimana? Atau misalkan bapak-bapaknya baik, ya saya tanya sama istrinya, Bu, bapaknya itu apik ora sih? Mesti jawabannya akan berbeda dengan kesimpulan secara umum, gitulah. Kenapa menjadi baik kita ini? Kita sedang ditutup aibnya. Jadi jangan terlalu bangga diri. Maka Allah menerangkan apa? Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu mensucikan, menganggap kamu orang yang suci. Kita itu banyak salahnya, kita itu banyak kurangnya. Hanya karena Allah menutup aib kita, maka Allah, ya, menggerakkan orang untuk melihat kita ini menjadi orang-orang yang baik. Lepas dari itu semua, semangatnya kembali. Mulai dari sekarang lakukan sesuatu, ya, lakukan aktivitas apapun karena Allah, bukan karena manusia. Itu inti pesan dari surah Al-Hajj ayat 32. Maka kalau ada pertanyaan,
apa yang tersisa dari hari raya kurban? Ya takwa ini, ya ihsan ini. Itu jadi bukan daging kurban, bukan tulangnya, bukan kulitnya, tetapi nilai-nilai ini yang harus kita hadirkan ya dalam kehidupan kita. Saya kira itu. Dan malam hari ini ada kuis 6 apa 8 hadiah? Oh 6 hadiah. Yang pertama pertanyaannya, ada yang bisa tidak? Ya, coba bacakan doa awal bulan atau melihat hilal. Monggo. Yang ngacung duluan monggo. Saya kepingin ini menjadi kebiasaan kita. Ada tidak? Ya. Boleh kepek ya Pak? Sulit. Boleh kepek. Oh boleh kepek, enggak apa-apa wes. Wes siapa angkat tangan? Oke. Yang lebih bagus, yang lebih apa? Menyeluruh sifatnya. Yang pasti. Siapa? Yang pada umumnya dibaca. Ada tidak? Saya kasih bocoran. Allahumma ahillahu. Ada tidak? Udah silahkan mencari. Soal yang kedua, 1 Muharram besok tahun hijriahnya berapa? Yang sudah yang berapa? Iya, betul. 1445 Hijriah. Iya, 1445 Hijriah. Jadi harus tahu tahun ya. Oke. Yang ketiga, sebutkan amalia-amalia utama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 3 saja. Angkat tangan, bawa apa? Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Silakan. Pertama membaca taklim, takbir, Zikir itu. Terus yang kedua, menyembelih hewan kurban. dan naik haji bagi yang mampu. Naik haji bagi yang mau. Jangan bilang yang mampu, bagi yang mau. Kenapa? Karena orang itu mesti diberikan nikmat yang banyak, cuman tidak mau saja. Oke, tempat G. Pak Suparto. Oke. Yang keberapa ini? Yang keempat. Oke. Yang keempat, apa arti dari kata fasolli li rabbika wanhar? Bapak ada? Ya, itu ada. Itu belum. Silakan. Maka sholatlah kamu dan sembelihlah kurban. Oke, benar. Ya. 4. Oke. Masih 2. Pertanyaan yang pertama tadi ada yang jawab, bisa? Iya. Allahumma ahillahu. Itu penting karena kan setiap bulan mesti ketemu itu. Ya, itu menjadi kebiasaan ya saya sampaikan tadi, maka kesinambungan jadi setiap datang bulan dibaca itu. Ya. Orang pernah baca. Nah, oke. Berikutnya soal itu masih apa? Nunggu apa? Satu lagi berarti kalau nunggu.
Jadi satu lagi ya. Nah, satu lagi. Masih ada 3. Masih ada 2 berarti ya. Kan yang 1 belum. Yang 1 belum. Jadi ada 3. Masih ada 2. Oke. Kesimpulan dari kata takwa, perintah takwa itu ya apa saja? Ada berapa aspek yang harus kita miliki dalam menata kehidupan ini? Siapa Ibu? Ya. Ya. Biasakan punya tujuan hidup, terus membuat perencanaan yang jelas. Ketika pula terkesit nyambungan. Iya. Benar ya. Tapi dilakoni Bu, ya. Jangan nyimpul pengajian dong sudah dilakoni gitu ya. Dilatih karena itu yang kita lakukan juga. Ya. Oke. Kemudian yang kelima berarti ya? Iya, 5. Yang kelima, Bapak dan Ibu. Hah? Coba doanya. Bener apa enggak ya, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inhu alaina bil amri wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu rabbana wa ta'ala rabbana wa rabbukallah. Iya. 100. Terjemahnya. Ya Allah, tampakkanlah hilal kepada kami dengan membawa keamanan, keimanan, keselamatan, dan islam, serta taufik untuk menjalankan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Robku dan Robmu wahai hilal adalah Allah. Iya. Itu doa ketika melihat hilal. Oh, gitu. Nah, doa terakhir Bapak dan Ibu ya, sebutkan jenis puasa sunnah yang sifatnya rutin bisa dijalankan. Silakan. Senin Kamis. Senin Kamis terus Terus Ayamul Bid. Ayamul Bid itu tanggal Daud. berapa Ayamul Bid itu? Tanggal 13, 14, 15 15. terus Puasa Daud. puasa Daud. Nah, ini puasa-puasa sunnah yang sifatnya rutin, boleh memilih salah satu. Jadi jangan digabung, diawur. Jadi kalau puasa Senin Kamis ya puasa Senin Kamis terus. Ya kalau mau puasa Ayamul Bid ya Ayamul Bid terus, biar konsisten gitu loh. Itu yang saya katakan berkesinambungan. Ya. Sudah habis ya? Sudah. Ya. Monggo ada masih waktu 10 menit untuk tanya jawab. Monggo. Silakan. Saya mohon maaf karena mungkin saya yang salah. Itu kalau tidak salah yang tadi disampaikan Ustaz Ghazali tadi yang ayat itu apa bukan ayat 37 ya Pak? Yang apa? Yang tadi yang supaya dalam bahwa berdasarkan kita itu ayat 32 atau 37 ya Pak? Nanti dicek di Quran. Saya lihat di Kalau komputer saya lihat kok 37. 37 ya. Ya, nanti dirubah ya Al-Hajj 37. Benar 37 ya? Iya. Oke. 37 Al-Hajj 37. Jadi tulis ayatnya yang salah, terjemahannya benar ini. Oke, monggo ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Boleh bilang apa? Tanya Pak Mo. Monggo. Pak Kami. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, pelaksanaan tahlilan saat kematian 1 hari, 3 hari, 7 hari dan sambil selesai ada tuntunannya atau tidak? Sudah dilaksanakan berpahala atau
boleh apa tidak. Dalam perintah agama yang diperintah itu tahlil bukan tahlilan. Tahlil itu adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Itu diperintah. Ya, mau baca kapanpun monggo. Karena itu bagian daripada zikirnya kita untuk menguatkan tauhid kita. Jadi afdhalul zikr, ya, sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Lalu bagaimana terhadap orang yang meninggal dunia? Sebenarnya sudah cukup dengan kita melaksanakan sholat jenazah. Di sana sudah terkumpul beragam harapan untuk si jenazah. Contoh, Allahumma gfir lahu, kita mintakan ampun, ya. Apalagi warhamhu, kita mintakan rahmat sampai terbebas dari neraka. Cuman kan persoalan di kita ini kadang kita tidak nyolatin. Datang wis ngesei amplop, ya, jagong ngomong ngalor. Ya, jadi itu. Jadi sebenarnya sudah cukup dengan sholat jenazah itu. Maka dihukumin apa? Fardu kifayah. Ya, maka kalau ini mau menjadikan bagian dari cara kita merubah diri kita, yuk biasakan bareng-bareng. Kalau kita ke tempat yang meninggal dunia, ikut melaksanakan sholat. Baiknya berjamaah, kalau enggak ya sendiri tidak masalah. Tapi baiknya berjamaah. Oke? Jadi jangan dipasrahke. Engkau sih ada kelompok yang akan nyolatin, dah, kita yang datang menjadi bagian dari cara kita watawa saubis, memberikan doa. Itu cukup sebenarnya. Nah, yang menjadi tugas kita terhadap mereka yang terkena musibah adalah bagaimana kita ini bertugas untuk menggembirakan mereka yang terkena musibah. Ampun direpotin, ya. Boleh kita mendatangi rumahnya, memberikan kabar gembira, membahagiakan mereka. Mau baca Quran ya monggo, ndak juga monggo. Ya, cuman kan tradisi kita sudah membuat alur. Ya, pokoknya nek malam 1 sampai malam 7 kudu baca Yasin. Itu aja. Kalau orang tua dulu bisa membuat alur kebiasaan, kenapa kita tidak bisa? Ya, kenapa kita tidak bisa membuat alur baru yang sesuai dengan tuntunan? Paham ya? Itu yang harus kita lakukan. Yang merubah itu ya diri kita ini karena pengetahuan kita. Mari kita sama-sama. Memang awalnya berat. Udah lama-lama itu akan hilang badannya. Maka sekali lagi, ya, tidak ada larangan tahlil, malah diperintah untuk tahlil. Ya, membaca la ilaha illallah itu diperintah untuk mengeluarkan keimanan. Cuman kalau alurnya itu sudah masuk kategori tadi tradisi yang kudu itu yang perlu diluruskan. Ya, jadi tradisinya itu yang perlu kita luruskan. Hadir ya monggo, cuman tujuannya membahagiakan bukan memberatkan. Paham ya Bapak dan Ibu? Kalau orang dulu bisa membuat tradisi, kenapa kita tidak bisa? Ya, kalau ini memang berasal dari dulu, maka akan muncul di umat-umat sebelum Nabi. Paham ya? Ternyata kan tidak ada, sehingga kemungkinan mulai itu bukan dari awal, tapi dari tengah gitu loh. Maka kalau kita mau kembalikan lagi ke awal, kalau mau orang tua dulu
Orang tua dulu siapa berarti? Para nenek moyang kita dulu dari Nabi Adam sampai nabi-nabi seterusnya itu. Nah, cuman kan enggak nyambung. Nah, padahal manusia itu dari mana coba? Dari nenek moyang Indonesia apa dari Nabi Adam alaihissalam? Iya. Lihat ada apa enggak? Kan enggak ada. Artinya ini memang buat-buatan baru. Nah, kenapa mereka bisa buat tradisi macam itu? Kenapa kita tidak? Mari kita sama-sama lakukan perubahan itu. Namun perubahan harus secara bertahap, harus dikomunikasikan kebaikannya, harus dikomunikasikan untung dan ruginya. Tadi contoh, cukuplah orang kalau ada yang meninggal dunia kudu sholat, gitu ya. Udah itu kalau sudah itu masuk, wah, luar biasa ini. Cuman kita memang pemahamannya masih kurang dan perlu memang ada kebersamaan untuk mendorong itu bisa terjadi. Bisa dipahami, ke? Jadi tidak ada larangan, cuma kalau menjadi bagian dari tradisi yang harus itu yang dilarang. Prinsipnya bahagiakan orang yang tertimpa musibah, jangan ngerepotin. Ya, oke. Yang lain? Cukup, nggih? Karena sudah jam 9, saya doakan Bapak dan Ibu mendapatkan hidayah, bertambah imannya, bertambah ilmunya, dimudahkan segala urusannya, dijadikan anak-anak kita dan pasangan kita solih dan solihah, serta kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.